Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk kita bersama-sama bersaat teduh, membaca merenungkan firman Tuhan, yang kali ini akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik ya, yakni Tuhan memikirkan kesejahteraanmu. Nas firman Tuhan terambil dari Kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Yesaya 49 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat dan dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, Bapa. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan memberikan kami pemahaman supaya kami menjadi mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Terus terang nas firman Tuhan ini berangkat dari keresahan hati saya pribadi. Apakah saudara relate? Ini tergantung keadaan hidup saudara sendiri ya. Saya bertanya-tanya, ada nggak sih ya orang hidup di dunia ini yang tidak pernah khawatir? Mungkin saudara ada di dalam level kehidupan yang sama seperti saya. Saya kalau dibilang hidup berkecukupan, ya kami masih berkecukupan. Berkelimpahan, iya. Tapi masih belum bisa dibilang sebagai sultan juga ya. Kita tidak seperti Prayogo Pangestu atau Hartono bersaudara ya. Masih belum sampai level itu. Dan saya juga bertanya-tanya apakah mereka yang ada di level itu tidak merasa khawatir akan kehidupannya ya. Karena saya juga masih belum sampai level itu tentunya. Saudara mungkin akan relate ketika saudara berada di level kehidupan seperti saya. Saya seorang wirausahawan yang tidak meninggalkan panggilan saya untuk menjadi seorang pemberita Injil. Karena pada mulanya dulu saya adalah seorang hamba Tuhan, seorang pemberita Injil, bahkan seorang pastor atau pendeta yang tidak hanya terlibat tetapi juga aktif di dalam pelayanan bergereja, bahkan pelayanan penginjilan ke daerah-daerah. Nah kemudian singkat waktu saya kemudian bekerja menjadi seorang wirausahawan, kemudian berumah tangga. Dan sembari berwirausaha saya tetap tidak melupakan panggilan saya sebagai seorang pengajar firman Tuhan, sebagai seorang pemberita Injil. Nah, untuk level kehidupan ekonomi, kita berada pada level yang menengah lah. Jadi kita bisa menikmati kehidupan yang lumayan lah. Namun saya harus akui satu hal ya.
dalam level ekonomi yang seperti sekarang ketika memasuki tahun yang baru. Biasanya saya akan menjadi khawatir. Sebenarnya saya juga tidak perlu khawatir ya kalau dipikir-pikir saudara ya. Karena kalau saya renungkan secara mendalam, tahun-tahun di mana saya memulai usaha saya, itu memerlukan effort atau kerja keras yang luar biasa untuk membangun sebuah usaha seperti itu. Saya tahu kapan waktunya usaha saya sepi. Momen usaha saya sepi itu biasanya di awal tahun seperti awal tahun 2024 ini. Kadang-kadang di akhir tahun kita habis-habisan ya, pesta merayakan Natal, beli belanja ini itu, bersenang-senang, liburan, jalan-jalan. Dan ketika akhir tahun sudah berakhir, kita memasuki tahun yang baru, saya mulai menyadari. Biasanya di bulan Januari ini orderan bakal sepi. Kemudian saya lantas merasa khawatir. Kekhawatiran itu ya lumayan mempengaruhi pikiran saya. Sampai akhirnya ya semuanya tuh bisa diselesaikan sih di dalam ruang doa saudara ya. Makanya saudara yang mumet kehidupannya, yang mumet khawatir, yang cemas, datanglah, masuklah ke dalam ruang doa pribadi saudara. Karena ketika saya masuk ke ruang doa pribadi saya berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya ya. Ya tidak usah khawatir, ngapain saya khawatir. Tuhan biasanya akan membuat saya flashback dengan ingatan-ingatan, dengan kejadian-kejadian di masa lalu, bahwa tahun-tahun yang sudah lewat, bahkan krisis ekonomi di era pandemi sekalipun kau sudah bisa melalui, kata Tuhan, bersama-sama dengan penyertaannya. Ya ngapain kita mesti khawatir lagi sih ya. Kenapa kita tidak usah menjadi khawatir? Karena seperti judul daripada nas firman Tuhan hari ini yang kita baca ya. Tuhan itu memikirkan kesejahteraanmu. Kalau saudara mengikuti seri pendalaman Alkitab, saudara, saya pernah membahas mengenai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian kita juga pernah membahas mengenai Tuhan memberi makan 4.000 orang ya. Dan dikatakan di situ sisanya berkelimpahan. Yang menarik di situ ialah Yesus memikirkan loh, jemaat Tuhan yang mengikuti dia pergi ke tempat-tempat sepi di mana ia berkhotbah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Di situ tidak ada tempat untuk membeli makanan. Dan Tuhan memikirkan soal urusan perut mereka. Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Lalu murid-muridnya berkata, di sini tidak ada roti, tidak ada tempat untuk membeli roti. Lalu Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Dan di situ Tuhan mengadakan mujizat pelipat gandaan, sehingga mencukupkan memberi makan 5.000. Baru 5.000 laki-laki ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat keajaiban terjadi, pemeliharaan Tuhan itu terjadi ketika kita percaya bahwa Tuhan memikirkan kesejahteraan kita. Tuhan mengasihi kita. Nas firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Yesaya 49 itu dengan jelas berkata bahwa mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat terik matahari tidak menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka dekat sumber-sumber air. Ini memang nubuatan mengenai bangsa Israel saudara ya, atau umat Tuhan lah pada masa itu. Tuhan tuh begitu sayang kepada umatnya. Hanya umatnya yang agak goblok ya. Maaf saya menggunakan kata goblok, bodoh ya. Mereka bukannya bersyukur, menghargai, setia kepada Tuhan, malah menyakiti hati Tuhan. Berpaling kepada ilah-ilah lain, ikut menyembah kepada Baal Asitoret, ikut menyembah kepada dewa sesembahan bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan, dihancurkan Tuhan. Bagaimana Tuhan gak marah dengan umat pilihannya ini dan menyerahkan mereka kepada penjajah? Saudara ya, padahal di sini dengan tegas Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan kita. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan menggambarkan
hidup kita itu seperti ia lukis di telapak tangannya. Ya. Ia perhatikan. Mata Tuhan itu selalu melihat kepada kita. Maka ngapain kita khawatir? Ngapain kita overthinking sebenarnya? Ngapain kita mengalami yang namanya kecemasan luar biasa ya, yang bisa dibilang sebagai mental health issue zaman sekarang ya. Orang mengalami cemas luar biasa ya. Ya. Overthinking termasuk terlalu memikirkan berlebihan sampai akhirnya nggak bisa istirahat. Ada nggak momen seperti itu, saudaraku? Saya pernah loh mengalami hal seperti itu. Gara-gara kepikiran soal kehidupan, soal pendapatan, soal pekerjaan, jadi nggak bisa tidur, kepikiran terus. Ya kenapa nggak kita serahkan saja kepada Tuhan? Toh pada akhirnya semuanya itu bisa terlewati. Ya, kita hanya nggak pengen sedikit kesusahan aja. Ya, semuanya itu sudah Tuhan sediakan sebenarnya. Kita cuma terlalu melebih-lebihkan saja, saudaraku ya. Sebenarnya apa yang ada di tangan kita tuh cukup untuk pemeliharaan hidup kita. Ya, coba saudara takar, saudara hitunglah berkat yang Tuhan kasih itu. Memang kurang, cukup kok. Hanya saja kadang kita tuh sayang dengan uang kita ya. Kadang-kadang kita tuh punya cita-cita, punya hobi yang belum kesampaian gitu ya. Saya juga punya sih. Akhirnya saya pengen ngumpulin uang untuk nabung ya, untuk membeli apa yang jadi hobi saya, keinginan saya, cita-cita saya. Tapi tiba-tiba ketika uang dikumpulin ya banyak kebutuhan yang mendadak. Contohnya kayak servis kendaraan. Tiba-tiba ada yang mendadak-dadak lagi, keperluan-keperluan yang tidak terduga. Akhirnya tabungan saya kepake. Kadang-kadang saya juga agak ngedumel sedikit dalam hati ya. Aduh, ini gimana sih? Kayaknya Tuhan ini bikin kita cukup-cukup terus aja, pas-pasan dulu. Tapi ya sudahlah, kalau memang level kehidupan saudara membawa saudara pada level ini, cukup ya bersyukur. Berarti masih cukup. Jangan sampai saudara meminta-minta aja, jangan sampai saudara berhutang sana sini. Kalau masih cukup ya bersyukur. Ya, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, Tuhan melimpahkan berkat rahmat-Nya. Akan tiba saatnya ketika saudara setia mengelola berkat yang Tuhan berikan. Ya, artinya mengelola itu dengan penuh tanggung jawab ya. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan lagi menghambur-hamburkan uang itu dengan tujuan yang sia-sia. Saudara, suami-suami yang sudah bekerja, yang punya pendapatan, jangan sia-siakan. Ya, keuangan berkat yang Tuhan berikan itu untuk sesuatu yang nggak ada gunanya seperti judi online. Itu semua boncos, saudara kena tipu oleh sistem. Saudara dibikin menang-menang di awal, kemudian saudara penasaran, akhirnya all in, ludes uangmu. Dan itu mempengaruhi mental loh. Orang yang suka judi online akhirnya apa? Mulai berutang sana sini. Karena berpikir kalau gua taruh lagi nih ya di judi online, ini bisa balik uangnya. Yakin, taruh lagi, boncos lagi, hilang lagi uangnya. Akhirnya utang sana sini numpuk. Dan keluarga yang menanggung beban itu. Ingat, dipikir-pikir. Tidak ada kerjaan itu yang gak ada effortnya. Bahkan saya sendiri yang seorang wirausahawan, saya itu sembari berinvestasi di saham ya. Tapi untuk kita berinvestasi di saham juga harus kerja. Karena dari mana uangnya untuk kita bisa menambah lot-lot saham kita kalau kita nggak kerja? Itu jauh lebih masuk akal kalau saudara berinvestasi di saham daripada di judi. Taruhlah uang-uangmu itu di investasi yang benar gitu ya. Di emiten-emiten yang bagus, yang fundamentalnya bagus, yang sehat keuangannya. Jangan taruh di judi online. Aduh, saudara ya. Belum lagi yang suka merusak tubuhnya. Ya, coba tinggalkanlah pertemanan saudara yang suka ngajak saudara untuk mabuk-mabukan miras, kumpul-kumpul, bakar uang untuk beli minuman-minuman keras. Buat apa? Padahal uang itu bisa buat engkau bersenang-senang dengan istri anakmu, jalan-jalan kemana
ke tempat wisata di Indonesia yang masih belum kesampaian, anakmu punya cita-cita seperti itu, habis gara-gara hal yang sia-sia. Maka saudaraku ya, bersyukur kalau saudara masih diberikan kesempatan untuk tetap menikmati hidup yang cukup pas-pasan seperti itu. Saya senang dengan kata pas-pasan ya, pas butuh ini ada uangnya. Pas mau servis mobil ada uangnya. Pas mau beli kebutuhan untuk nge-YouTube ada uangnya, seperti itu. Itu namanya pas-pasan, semuanya pas ya. Ditakar Tuhan, sama seperti mana bagi bangsa Israel itu ya. Bangsa Israel nggak bisa belanja apa-apa di padang gurun, nggak ada mall, nggak ada pasar. Ya uang mereka ya dipakai untuk membangun bait suci pada waktu itu, kemah suci ya. Dan mereka masih punya banyak uang sebenarnya, tapi nggak mereka bisa belanjakan. Akhirnya hidup mereka ditakar oleh Tuhan, cukup. Mana ditakar, cukup. Untuk 1 hari dikumpulkan bagi sekeluarga, besok ambil cari lagi mananya. Ya Tuhan pelihara. Sabar saja, nanti akan ada waktunya kelak ketika Tuhan memberikan engkau bonus kesetiaanmu di dalam mengiring Tuhan. Saya percaya, saudara ya, saudara akan dilimpahkan berkat rahmat. Ya jangan berubah hatimu, jangan lalu sombong. Itu semua oleh karena Tuhan baik saja. Tidak usah lantas berpikir bahwa engkau orang hebat atau apa, enggak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ini juga jadi pengingat buat kita, saudara ya. Ketika engkau berjuang di dalam mengiring Tuhan, engkau murni, engkau sungguh-sungguh, engkau setia. Tetapi ketika sudah mulai diberkati, sudah punya mobil, sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, wah sudah mulai berubah setia hatinya. Sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana seperti bertekun, membaca kitab suci, berbuat baik. Jangan tinggalkan nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan rohanimu, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, stop khawatir akan apapun yang akan terjadi di depan. Serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Sembari saudara tetap bertekun mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang saudara bisa kerjakan hari ini. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara karena Ia adalah Tuhan penyayang kita yang berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau memelihara hidup kami, Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami, Engkau memagari kami dengan kasih setiamu, Engkau menjagai kami, Engkau menuntun hidup kami hari lepas hari. Terpujilah namamu, kami menyerahkan segala kekhawatiran, kecemasan kami Tuhan, akan apapun juga. Kaulah sumber kehidupan kami, pengharapan kami selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.